Ya, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Terima kasih sudah kembali lagi ke channel ini, channel saya, channel Fuye Ongko. Dan sekali lagi mau saya katakan bahwa channel ini sifatnya hanya berbagi dari pengalaman-pengalaman atau sesuatu yang saya mengerti ya kepada teman-teman, kepada penonton sekalian. Jadi mungkin saya bisa mengatakan tidak 100% apa yang saya sampaikan benar. Bisa saja ada yang keliru atau ada yang menurut teman-teman tidak tepat ya. Dan itu tidak masalah karena di sini kita sama-sama saling belajar, kita sama-sama saling bertumbuh. Dan bukan berarti juga ini menggantikan khotbah atau menggantikan ibadah yang teman-teman jalani saat ini ya. Ini hanya sebagai tambahan dan sekali lagi ini hanya berbagi. Dan kita sebagai seorang yang percaya pada Yesus tentunya memang diwajibkan ya untuk saling berbagi firman Tuhan, untuk saling membangun supaya semua bisa bertumbuh. Jadi ini bukannya sok tahu atau sok mengajarkan, tapi ini hanya berbagi dan sifatnya sharing. Dan tentunya saya juga mendukung bila teman-teman ingin membuat channel yang sama, membuat Instagram, media sosial, yang sifatnya membagikan pengalaman-pengalaman yang teman-teman alami ya ketika berhubungan dengan Tuhan kita, dengan Tuhan Yesus. Pasti banyak pengalaman yang menarik, yang kaya dan itu bisa berguna bagi orang lain yang mendengar. Tapi tentunya seringkali ya ketika kita berhadapan dengan hal ini atau berkaitan dengan menceritakan tentang pengalaman kita dengan Tuhan Yesus atau firman Tuhan, itu kasarnya kan seperti menginjili atau melakukan penginjilan. Terhadap orang yang berbeda kepercayaan aja kita sungkan ya. Biasanya sungkan ya. Tapi juga ada yang dengan orang yang sama gitu ya, sama-sama Kristen, sama-sama pengikut Tuhan, kita merasa sungkan atau merasa ragu ya ketika ingin membicarakan tentang firman Tuhan. Nah, sekali lagi kalau boleh sharing, ketika saya ingin memulai channel ini ya, itu ya dengan berbagai pemikiran ya dan berbagai ketakutan juga. Pertama takutnya takut dihakimin ya karena saya sendiri hidupnya tidak sempurna. Pasti akan ada banyak orang yang ngomongin, wah itu si Kak Fuye atau si Fuye itu orangnya mah nggak bener tuh. Terus tiba-tiba dia bikin channel Kristen ya, bajunya rapi-rapi gitu ya, kayak pengkhotbah, wah itu gadungan itu atau itu sesat gitu ya. Mungkin ada yang mengatakan atau ketakutan saya seperti itu ya, ada orang menghakimin seperti itu. Ya itu juga sama ya, ketika dulu ya, ketika pertama kali saya suka menulis ya untuk warta gereja saya pernah ketika mau menulis itu saya bilang ya ke pendeta waktu itu adalah Kak Lina ya dari GKI Kayu Putih ya. Saya mengatakan di email itu kalau bisa Kak nama saya disamarin aja deh, inisial aja, kalau nggak usah pakai namanya gitu ya, karena saya juga ada kekhawatiran, wah udah nulis-nulis gini nanti orang baca, terus orang tahu kehidupan saya nggak secara konsisten hidup yang benar gitu ya, seperti yang saya tulis, wah nanti gimana ini, kan pertama saya jadi malu juga nanti ya. Nah itu rasa malu ya pasti selalu ada ya ketika kita mau mengatakan tentang firman Tuhan, malu, merasa nggak pantas deh, merasa nanti dianggapnya ini pansos atau dianggapnya cuman cari muka aja biar kelihatan suci, biar kelihatan rohani gitu. Padahal sebenarnya rohani apa gimana itu kan itu suatu kewajiban ya, suatu perintah. Di Matius 28 dibilang jadikanlah semua bangsa muridku gitu. Kita memuridkan ya dengan ya tentunya memberikan kesaksian. Bukan hanya ya pasti melalui perbuatan juga, tetapi ada saatnya kita mengatakan, kita berbagi firman Tuhan melalui video, melalui media sosial, melalui tulisan dan sebagainya. Itu sesuatu yang sebenarnya bagian dari perintah Tuhan juga dan nggak salah gitu. Yang salah memang tingkah laku kita yang keliru ya, tingkah laku yang kurang baik. Tetapi sampai kapanpun juga namanya manusia itu nggak akan dia bisa jalan lurus terus gitu, jalannya benar terus. Ya kalau benar terus ya syukur, kalau nggak ya gimana, nggak mungkin kan kita sebagai makhluk hidup itu sempurna, karena yang sempurna itu hanya Tuhan kita tentunya. Ya memang itu nggak bisa jadi alasan ya untuk kita melakukan tindakan yang salah, tapi sekali lagi itu adalah pemikiran yang manusiawi dan pemikiran yang realistis. Nah kemudian kenapa sih akhirnya saya memulai channel ini ya, dengan berbagai keraguan, ngelihat wah kalau channel yang Kristen tuh rata-rata dibuatnya oleh orang yang biasanya terkenal ya, pendeta yang terkenal, atau dia sudah memiliki jemaat, atau mungkin selebgram yang di Instagramnya itu tulisannya memang firman Tuhan semua gitu. Jadi ketika dia bikin channel YouTube ya itu adalah hal yang wajar. Buat saya yang orang biasa-biasa aja gitu,
Ya memang saya kadang nulis firman Tuhan, kadang juga tapi random ya, kadang curcol segala di Instagram ya. Nah ketika itu saya merasa, udahlah nggak usah lah bikin-bikin kayak gini lah, ngapain lah gitu ya. Mungkin nantinya bukan yang saya takut tuh bukan gak ada yang nonton ya, yang lebih saya takut tadi ya, orang tahu nih kamu nih orangnya kayak gini nih, tiba-tiba kamu bikin channel tentang firman Tuhan. Itu yang saya takut ya. Tapi kemudian ya, ketika saya lihat-lihat YouTube lagi, lihat-lihat Instagram, banyak channel-channel yang saya lihat isinya kok orang ngomongnya ngomong jorok ya, ngomong kotor, maki-maki orang, entah itu dia sambil main game, atau dia sambil ngeprank, atau dia sambil bercanda, dan itu viewernya banyak sampai jutaan gitu. Saya bilang di dalam hati saya, orang maki-maki orang ya, ngomong jorok, masukin ke YouTube, ada yang nonton, itu dia nggak ngerasa malu tuh. Dia merasa bahkan itu sesuatu yang fun ya, sesuatu yang menyenangkan gitu. Wah, saya maki-maki orang, viewernya naik. Nah, dia merasa mungkin seperti itu ya. Istilahnya dia udah berbuat ngomong jorok, dia nggak malu. Kenapa kita ngomong firman Tuhan harus malu? Nah, itu yang menjadi logika dari berpikir kita ya. Kalau kita lihat di Instagram, di YouTube, banyak ya orang maki-maki orang, ngomong jorok, bikin konten-konten yang mungkin setengah-setengah telanjang, itu dia nggak malu bikin kayak gitu. Terus apalagi ya misalnya debat-debat politik sampai saling menyerang gitu ya, cebong lah, kampret lah, apalah, itu dia nggak malu itu ya bikin-bikin kayak gitu. Sesuatu yang menimbulkan perpecahan, sesuatu yang mungkin secara manfaat, apa manfaatnya maki-maki orang, itu nggak malu. Kenapa ngomong firman Tuhan harus malu? Itu kan aneh. Bicara firman Tuhan, bicara tentang Tuhan Yesus, bicara Alkitab gitu, kenapa harus malu? Orang yang ngomongnya nggak bener aja nggak malu kok. Justru kita yang ngomong bener malu. Itu kan sesuatu yang salah ya, sesuatu yang keliru gitu. Pola pikir yang harus diubah gitu. Dan mulai dari sekarang, ya mungkin itu bisa menjadi pemikiran kita semua, termasuk saya, termotivasi akhirnya, oke lah saya bikinlah channel ini. Mau ada yang nonton, mau enggak, yang penting apa yang saya peroleh, firman Tuhan yang saya ngerti, saya bagikan, dan orang lain barangkali 1-2 orang bisa bertumbuh dari situ, ya itu akan sangat bersyukur ya, puji Tuhan bisa seperti itu gitu. Kalau nanti terkenal ya lebih puji Tuhan lagi. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Dan ya kembali ke topik tadi ya, maki-maki orang terus dapat viewer, nggak malu kan? Kenapa kita yang ngomong yang benar harus malu gitu? Memang betul, pasti dalam kehidupan akan ada kesalahan, pasti dalam kehidupan ada ketidaksempurnaan. Tetapi yang terpenting adalah seperti di video sebelumnya, bahwa ayat Alkitab atau firman Tuhan itu kan seperti pedang yang bisa menembus ke jiwa seseorang. Yang salah memang tingkah laku saya ya, sebagai Fuye saya berbuat banyak kesalahan, berbuat banyak dosa, berbuat tidak benar, tapi apa yang firman Tuhan yang disampaikan itu adalah hal yang benar dan tidak salah. Ini adalah sesuatu yang mungkin pemikiran yang perlu dicermatin lagi ya. Sebagai contoh, ini sharing juga. Dulu saya pernah kenal ya dengan seorang pendeta di suatu gereja ya. Saya nggak suka dengan sikap dia, cara bagaimana dia membangun hubungan pribadi dengan orang, terus bagaimana di lingkungan pelayanannya itu ya sangat-sangat kurang baik ya dari sudut pandang saya, dan ya banyak orang juga berbicara begitu ya. Tetapi ketika dia ada di mimbar, dia mengatakan tentang firman Tuhan, saya menerima kata-katanya dia. Firman Tuhannya saya terima. Bahkan saya masih ingat sampai sekarang itu, waktu itu tentang Simpson dan Delila. Saya masih ingat ajarannya itu apa tuh, saya ingat. Dan menurut saya itu betul, sangat betul. Meskipun sikap orang itu salah. Jadi kita bisa membedakan ya, kita menerima firman Tuhan itu sebagai suatu kebenaran, entah siapapun yang menyampaikan. Karena itu teman-teman juga punya hak, punya dan kewajiban tentunya ya untuk menyampaikan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah suatu kebenaran. Memang bukan sebagai excuse ya, atau sebagai alasan, wah saya menyampaikan firman Tuhan, hidup saya salah ya nggak apa-apa dong, ya bukan begitu. Tapi ini adalah proses gitu. Ketika kita menyampaikan, kita juga turut belajar, dan kita juga pastinya turut bertumbuh dalam firman Tuhan yang kita sampaikan tersebut. Bila terjadi nanti suatu kesalahan atau keliruan, itu adalah proses ya, proses dalam belajar gitu. Bahwa sebagai manusia kita tetap butuh bertumbuh. Justru aneh ya kalau nggak pernah salah kita nyampain firman Tuhan,
justru mungkin nanti akan membuat kita semakin sombong ya, merasa diri kita paling benar, atau bahkan kita bersikap munafik dan sebagainya. Justru ketika kita ada kekurangan, kita sudah sampaikan firman Tuhan, hidup kita ada yang kurang, ya kita disitulah kita juga bergantung sama Tuhan ya, kita minta tolong lah gimana supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Buat saya sendiri mungkin jadi orang yang lebih sabar, lebih mau menunggu suatu proses. Nah itu kan juga saya belajar, dan ketika saya belajar ya itu juga tidak menghalangi saya untuk menyampaikan firman Tuhan atau sesuatu yang saya mengerti sebagai suatu kebenaran. Jadi ingat, bila teman-teman ada yang pengen ya membagikan firman Tuhan, entah itu nulis di warta, nulis di media sosial, ya lakukan saja. Karena tadi ya, orang yang melakukan hal yang jelas-jelas kurang begitu bagus, itu mereka lakukan tanpa malu-malu. Nah, lalu kenapa ngomongin firman Tuhan harus malu? Oke? Saya rasa sekian untuk video kali ini. Semoga ini bisa membuat kita semua sama-sama belajar. Jangan lupa di subscribe, di like juga, dan dinyalakan notifikasinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa.